gimana ceritanya? Iya, uangku tuh cash di dalam box hilang. Kok bisa? Iya bener Bu, uangku hilang semua yang ada di tas tuh. Apes banget dah. Mana semalam ya, saya dimimpiin tuh didatengin buaya putih. Gak taunya paginya duit saya hilang. Lah, kok mimpinya sama sih? Saya juga mimpi kayak gitu, Po. Iya Bu, aku juga mimpi yang sama Bu. Kok aneh banget ya? Kenapa cerita warga ini sama persis kayak Maya? Setelah dapat mimpi, terus mereka diteror buaya. Dan paginya kehilangan uang. Kenapa jadi kampung kita sekarang jadi diteror buaya putih? Kehela atunya ibu teh jadi mikir, kenapa ini teh cerita nate persis gitu seperti cerita si Romi. Ya, jangan-jangan ieu mah aya hubunganana dengan si Sophie dan suaminya. Bener banget tuh. Nih ya, kalau gua kate nih, itu mah ada hubungannya tuh sejak si Idris sama si Sophie pindah ke kampung Mari, ya kan? Jadi banyak teror, jangan-jangan mah dia ini pelakunya nih. Kamu teh bener pisan ya, pasti mereka pelakunya. Tapi nggak mungkin. Orang si Sophie kok yang bantu ritual pengusiran rumahnya si Romi. Iya, di rumahku juga dibantuin sama dia. Oh iya, makanya Po Yayan ibu jangan asal nuduh dah. Aduh, bagaimana gua asal nuduh sih? Gua mah kagak pernah percayaan tuh sama paranormalan begono. Kalau dia pinter mah, dia kagak perlu minta pungutan duit. Ya kan udah kaya, bisa bikin duit sendiri begono. Lu mau aja bego-begoin lu. Ya atuh Yen. Tenang wae. Iya mah pasti tetap aja kita yang benar gitu. Tinggalikeun we mereka teh nyesel. Susah ngomong sama Po Yayan ya? Bodoh amat. Si anu tak percaya. Iya, tapi kan sementara doang. Apa ini semua emang ada hubungannya sama Sophie dan Mas Idris ya? Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Kamu di sini? Habis ketemu donatur ya? Iya, tapi aku berangkat sendiri hari ini. Tumben Maya nggak ikut? Dia kurang tidur, Ri. Kurang tidur. Kenapa dia begadang nonton drakor? Maya nggak cerita sama kamu. Dia nggak nelpon kalau semalam itu dia digangguin sama jin. Katanya sih siluman buaya putih. Iya, makanya dia langsung hubungin Sophie untuk bantu tenangin keadaannya. Tapi setelah tenang ya, pas dia tidur, katanya dia mimpi diteror sama buaya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Maya nggak langsung telepon aku aja ya biar aku jagain? Ya ampun. Ternyata Fahri bener-bener seperhatian itu sama Maya. Beda banget sama Malik. Ya aku nggak tahu ya kenapa dia nggak hubungin kamu. Oh, tapi yang lebih parahnya lagi, Ri. Ini bukan cuma Maya doang yang ngerasain, tapi semua warga juga ngalamin. Bahkan setelah mimpi diteror buaya itu, mereka kehilangan uang. Masa iya sih lagi-lagi ada maling di kampung ini? Atau mungkin, Ri, ada pesugihan lagi di kampung ini? Astagfirullahaladzim. Kalau dengar dari ceritanya sih, ini kayak kejadian yang udah-udah ya. Tapi kita nggak boleh suzon juga. Tapi kita tetap harus waspada. Nanti aku suruh Dani buat perketat ronda sama aku tanya Malik dia gimana pendapatnya. Maaf ya. Saya nggak ada maksud buat nyinggung Malik soal ini. Enggak apa-apa kok. Bagaimana Fahri? Kamu sudah dengar kan tentang kehebatan aku? Iya udah denger. Tapi saya emang nggak percaya soal gitu-gituan. Ya itu urusan kamu. Yang jelas, Sophie sudah membantu warga dan menghilangkan masalahnya. Jadi, tolong kamu jangan ganggu mata pencarian kami, ya? Atau emang kamu sirik sama kami? Pokoknya malam ini kita harus benar-benar patroli keliling kampung yang benar nih. Ya, jangan sampai ada maling, uang warga yang hilang lagi ya. Mudah. Tapi sebenarnya Aini tuh jadi takut loh. Semenjak ada fenomena buaya putih ini tuh, dia mikir pasti ada yang pakai ilmu hitam kan.
akal sih, Ri, karena emang ini rasanya makin aneh. Tapi itu biar nanti kita coba cari tahu. Buat sekarang, keep di antara kita aja, jangan sampai ada warga lain yang tahu. Takutnya malah pada saling nuduh. Iya, Setuju. benar-benar. Buset, udah berantakan banget. Ini siapa yang main catur sih? Memang kebiasaannya Bang Emil nih. Iya berapin aja Dan. Sekalian bermain dulu. Jangan kan? Hah? Satu lawan satu ya. Tiap malam tuh kan kerjaan gue ini. Ya ini mah kalah mulu dia. Astagfirullahaladzim. Buaya tuh. Awas. Wih. Ya Allah. Awas, Rik. Rik. Wih. Wih. Astagfirullahaladzim. Dari mana tuh buaya? Oh, Rik. Lagi lagi nih. Aduh, Rik. Emang enak lo, benjol-benjol lo. Ini udah gak bener, Ri. Dan, Lik. Ini tangannya luka, Lik. Allah. udah, Ri, gak apa-apa, ini cuma gores kecil doang kok. Infeksi gak tuh ntar tuh? Udah, Dan, gampang nanti diobatin ya. Tapi ini gak beres. Buaya tadi bukan kayak buaya biasa. Apa jangan-jangan ada hubungannya sama ilmu hitam? Bener-bener kurang ajar itu Malik. Dia bikin aku sampai terluka. Aku harus bikin perhitungan sama dia. Astaga, Mas Idris? Mas Idris kenapa? Kak, Siapa yang nyakitin kamu sampai kayak begini? Hah? Aku tadi habis berantem sama Jin di kampung sebelah. Loh, kamu kok nggak bilang sama aku? Aku kan bisa bantuin kamu untuk melawan jin itu. Nggak sempet. Aku harus segera bantuin itu orang ngelawan tuh Jin. Mau gimana lagi? aku masih bingung. Kerjaan Mas Idris sama Kak Sofi mana bisa jin melukain orang, sedangkan dimensinya aja itu beda. Nada, kamu kenapa sih masih nggak percaya? Kita ini sudah banyak bantuin orang. Bahkan warga aja percaya sama kita. Tapi kamu adik kita, kamu nggak percaya. Karena itu tuh nggak masuk di nalar aku. Nada, apa perlu kita berdua mati dulu karena diganggu jin, baru kamu percaya? Ya. Mas, kamar aja yuk. Aku sembuhin luka kamu. Alhamdulillah, sampai juga. Waduh, capek banget ya. Udah yang ronda keliling kampung. Tidurin bentar deh. Ngantuk banget itu. Sambil nunggu waktu sholat subuh. Bisa dah. Baru dah habis itu belanja ke pasar. Alhamdulillah. Jangan! 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 Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, cuma mimpi doang ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Kenapa posisi lukanya Mas Idris sama kayak buaya yang aku hajar semalam? Mas Idris. Malik. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Itu mukanya kenapa ada luka gitu Mas? Ini kemarin saya bantu warga ada gangguan jin. Ya maklumlah resiko kerja. Bang Idris. Bang Idris, Nek. Dan Untung ketemu di sini, Bang. Gua pengen minta tolong sama lu, Bang. Minta tolong apa? Gua dapat gangguan, Bang. Bener-bener tidur gua jadi kagak nyenyak, gelisah gua, Bang, semalaman. gangguan gimana Dan? Aduh, Lek, serem banget ceritain, Lek. Gua kayak dicekek gitu di dalam mimpi gua. Terus pas begitu gua bangun, gua ngerasa kayak ada yang merhatiin gua, kayak ada yang ngawasin gua. Itu suasana kontrakan tiba-tiba jadi horor, sumpah dah pokoknya. Dan kenapa nggak minta bantu doa Fahri aja? Kagak dah, nanti sama aja kayak Mas Romi tuh, kagak ngaruh. Mending yang udah pasti aja nih Bang Idris. Ya Bang gue minta tolong banget nih Bang. Tolong diusirin deh tuh apaan yang ada di kontrakan gue ya. Berapapun gue bayar Bang, yang penting gue bisa tidur nyenyak. Ya, tolong banget ini Bang. Tenang. Nanti saya dan Sofia akan langsung membantu kamu. Bener Bang makasih banyak Bang. Fahri, lagi nungguin Maya ya? Kabarnya soalnya Maya lagi di toilet. Nggak sabar banget sih pengen jalan sama Maya. Ya ampun, kayaknya ngantuk banget nih habis ngeronda. Iya, saya cuma tidur 2 jam semalam. 2 jam? Terus sekarang mau jalan sama Maya? Iya. Oh ya ampun lucunya. Padahal pagi-pagi kamu harus kerja dulu, terus sekarang mau nganterin Maya kemana-mana. Ya ampun. Ya kan kamu tahu, Ai. Kampung kita tuh sebenarnya nggak aman. Semalam aja pas saya lagi ngeronda sama Malik, sama Dani, kita sempat ketemu sama buaya putih. Akhirnya Malik berantem sama buaya putihnya. Dia sampai luka. Luka? Terus gimana lukanya parah banget gak? Sekarang kondisinya baik-baik aja kan? Masih perhatian ternyata. Enggak kok. Enggak, cuman pengen tahu keadaannya aja. Enggak Takut apa-apa kok. aja dia kenapa-napa. Cuman luka di tangan doang. Udah diobatin juga. Oh. Ri, sorry ya lama nunggunya. Maaf. Enggak kok. Kita jalan? Hai. Kenapa kamu mukanya sedih kayak gitu? Kepikiran sama Malik ya? Daripada kamu mikirin Malik yang gak jelas itu, yang ngeselin banget itu, mendingan kamu ikut kita aja, mau nggak? Kita jalan-jalan. Nggak usah. Nggak usah, mendingan kalian aja yang pergi berdua, karena hari ini aku juga ada janji mau nganterin sumbangan ke para warga. Kesel banget aku sama Malik tuh. Ngapain sih dia? Nggak jelas, udah jarang datang ke yayasan, sok sibuk. Sekalinya datang dia ke yayasan, dia malah nyuekin kamu. Awas aja, pokoknya kalau aku ketemu sama Malik akan aku omelin tuh orang. Bisa ya dibikin kamu sedih. Udahlah. Lain mungkin aja dia emang beneran lagi sih. Bukan kita nggak tahu ya. Dibelain terus. Padahal jelas-jelas dia udah bikin kamu kecewa. Kamu khawatir sama dia kenapa? Gak kasih kamu penjelasan. Bawel banget. Kan kalian mau jalan mau ngedit kan? Have fun ya guys. Bye. Hati-hati ya. Jagain Maya ya, Ri. Ya. Gimana ya keadaan Malik sekarang? Apa aku coba aku telepon aja? Tapi gimana kalau nggak diangkat? Aduh. Si Bang Idris mana ya? Belum datang-datang juga. Apa masih ngusir jin tempat lain kali ya? Dani, lu ngapain sih minta tolong sama si Idris sama si Sopi? Gue kasih tahu ya, kalau perkara-perkara goib itu cuma Allah yang kuasa. Lu minta tolong sama paranormal, sama aja lu minta tolong sama dukun. Sebabnya dukun itu nyolong ilmunya dari langit, dibantuin sama jin. Ngapain jin bantuin? Biar ada temennya ntar masuk neraka, jadi bahan bakar tuh api neraka. Lu mau? Hah?
Kalau kata gua menia, lu minta tolong sama Bang Bro Fahri. Kan dia ilmu agamanya tinggi. Udah gitu ya, agak perlu keluar duit, gratis. Coba kalau sama Sopi, lu kudu bayar. Mendingan juga buat beliin kita cilok ya Put ya. Iya, masalahnya kalau belum ngerasa pernah diteror ya nggak bakalan panik. Nah kalau saya kan nih ngerasain gimana rasa diteror sama jin, sama hantu. Jadi mending aja langsung panggil ahlinya yang bisa ngusir jin. Ah, ini dia, Bang Idris. Ya, saya minta maaf ya atas keterlambatannya. Nggak apa-apa Bang Idris, yang penting Bang Idris datang sama Mbak Sofi. Minta tolong ya, boleh langsung kita mulai aja? Tenang, saya akan mengusir jinnya. Oke, kalau gitu kami mulai ya. Sayang, kamu melakukan pemagaran dari dalam dan aku akan melakukan pemagaran dari belakang. Ya. Permisi ya. Sia kodok. Siang hari luas, saya tadi awur-awur pamer. Astagfirullahaladzim, itu jejak kaki buaya tuh. Sekarang sudah selesai. Udah nih Mbak, beneran, udah aman. Iya. Palingan juga jin-jin itu emang bawaan mereka, ya Pan? Kamu teh bener pisan atunya Yen. Iya teh kenapa atuh bisa barengan gitunya warga teh seperti udah dijadwalin gitunya? Kamu tenang aja. Kamu nggak akan lagi diganggu sama siluman buaya. Mudah-mudahan Mbak ya, makasih banyak nih, Iya. Bang. Ya, semuanya sudah aman. Soal jasanya gimana? Biaya, bayar maksudnya. Tenang aja kalau masalah itu Bang, yang penting di rumah aman. Ya, saya lebihin. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, saya panggil lagi ya. Ya, terima kasih banyak. Nanti juga kalau bisa kasih tahu ke warga yang lain kalau kami bisa melakukan jasa seperti ini. Aman Bang, oke, makasih banyak ya. Ya, saya pamit kalau gitu. Ya, Terima kasih. sama-sama Bang Idris. Ya, saya- Makasih Mbak.